Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss Ayudia Permatasari. Hari ini kita akan belajar matematika minat. Materi kita hari ini adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, namun sebelum kita ke aplikasi turunan trigonometri, ada baiknya pada minggu hari ini kita akan mereview dulu atau kita kuasain terlebih dahulu, yaitu turunan fungsi trigonometri. Tetapi hari ini kita akan membahas KD 3.4, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan maksimum, minimum, kemonotonan fungsi, kemiringan, dan sebagainya. Oke, bahasan kita pada hari ini itu yang pertama kita ada yang pasti turunan pertama sinus, kita bahas tentang sinus, terus kosinus, dan tangen. Nah, ketiga-tiga ini yang akan kita bahas itu adalah aturan turunannya, ya. Oke. Sebelum kesana kita bahas terlebih dahulu rumus dasar turunan trigonometri. Sebenarnya kita sudah mengenal rumus dasar turunan trigonometri seperti yang sudah kita pelajari pada bab 1 dan bab 2. Nah, di sini kita punya misal ada fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Lalu kalau ada fx sama dengan cos x, maka turunannya akan jadi min sin x. Nah, yang ketiga itu kalau ada fx sama dengan tan x, maka turunannya akan jadi secant kuadrat x. Yang keempat itu ketika ada cot x, maka turunannya akan menjadi min cosec kuadrat x. Yang kelima, ketika ada fx sama dengan secant x, maka turunannya akan menjadi secant x dikali tan x. Yang terakhir, ketika ada fx sama dengan cosec x, maka turunannya akan menjadi min cosec x dikali cot x. Nah, jadi dari turunan-turunan itu kita akan bahas satu persatu, tapi dengan tidak rumus dasarnya, yaitu rumus lanjutan. Rumus lanjutan trigonometri. Nah, fx sama dengan tadi ada sin sin ax plus b, maka kalau ada sin ax plus b, turunannya akan jadi sama. Tadi kan sin, turunannya adalah cos. Nah, hanya di sini ada ax. Maka kalau ada ax, dia jadinya a cos ax plus b. Contoh ya, kita lihat contohnya. Nah, fx sama dengan sin 7x plus 6. Kalau kita turunkan, hasilnya akan jadi A-nya itu 7, maka 7 cos, karena sin turunannya cos, maka 7 cos 7x plus 6. Yang kedua, kalau misalnya fx sama dengan cos ax plus b, tadi turunan dasarnya cos itu turunannya adalah min sin x, maka hasilnya akan jadi min a dikali sin ax plus b. Contohnya, oke, sama dengan yang tadi, fx sama dengan cos 9x min 5, maka a-nya di sana kita ketahui adalah 9. Sehingga kalau kita turunkan, hasilnya akan jadi min 9 sin 9x min 5. Oke. Yang ketiga, itu kita punya tan. Kalau tan ax plus b, turunannya sama saja dengan tadi, turunan tan adalah secant kuadrat. Jadi, a-nya kita letakkan di depan. Jadi, a secant kuadrat ax plus b. Contoh. Fx sama dengan tan 10x plus 6, maka hasilnya a-nya kita lihat di sana ada 10, maka a-nya adalah 10. Tan 10x plus 6 itu berubah jadi secant kuadrat. Jadi 10 secant kuadrat 10x plus 6. Sama, kalau fx sama dengan cot ax plus b, rumus dasarnya tadi adalah turunan cot cosec kuadrat. Jadi di sini
A-nya jadi min A kosek kuadrat AX plus B. Contoh, fx sama dengan cot 8x min 3. Maka kalau kita turunkan hasilnya jadi min 8, karena A-nya itu 8, jadi min 8 kosek kuadrat 8x min 3. Selalu mengikuti yang di akhirnya ya. Yang ke-5 ya, fx kalau secant AX plus B, turunan secant tadi adalah secant X dikali tan X. Nah, di sini A-nya kita letakkan di depan, jadi A secant AX plus B dikali tan AX plus B. Contoh. Oke, contohnya di sini fx sama dengan secant 4x plus 6 sama, jadi A-nya kita lihat di sana adalah 4. Jadi hasilnya akan jadi 4 secant AX-nya 4x plus 6 tan AX B 4x plus 6. Jadi 4 secant 4x plus 6 tan 4x plus 6. Fx sama dengan cosec yang terakhir ya. Cosec AX plus B. Jadi hasilnya adalah min A cosec AX plus B kotan AX plus B. Contohnya tetap sama ya, dengan apapun soalnya seperti inilah cara penyelesaiannya. Sehingga kalau ada cosec 11x min 12, A-nya kita ambil angka 11, maka hasil akhirnya adalah f aksen x min 11 cosec 11x min 12 kotan 11x min 12. Nah, itu tadi adalah rumus-rumus dasar dan lanjutan. Sekarang kita ke aturan perkalian dalam turunan. Nah, aturan perkalian dalam turunan itu adalah jika diketahui fungsi y sama dengan ux atau fungsi u dikali fungsi px, maka hasilnya menjadi turunan dari u dikali sama fungsi p ditambah fungsi u dikali turunan fungsi v. Kita ke contoh. Nah, contohnya, tentukan turunan pertama. Ini kita baru belajar turunan pertama ya, karena akan ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Turunan pertama dari y sama dengan cos x dikali tan 2x. Artinya, yang dapat kita ketahui dari soal ini adalah ux-nya itu adalah cos x dan vx-nya adalah tan 2x. Yes. Kita ketahui ux sama dengan cos x. U aksennya jadi kalau turunan cos tadi kan jadinya min sin x. Kalau v-nya adalah tan 2x, maka turunannya adalah 2, A-nya kan 2 secant kuadrat 2x. Sesuai tadi, turunan tan adalah secant kuadrat ya. AX-nya selalu mengikuti. Yang kedua, maka hasilnya jadi y aksen, u aksen dikali v ditambah ux dikali v aksen. Sama seperti yang tadi rumusnya ya. Sehingga tinggal kita susun saja. Tadi u aksennya itu min sin x dikali vx-nya itu tan 2x. Plus ux-nya tadi cos x dikali v aksen x-nya itu secant kuadrat 2x. Hasil akhirnya kita kalikan tanpa ada titik ya. Jadi kalau dikaliin 2 min sin x tan 2x plus angka 2 tadi boleh maju ke depan jadi 2 secant x 2 cos x dikali secant kuadrat 2x. Hasil akhirnya karena ada minus di depan, jadi minusnya kita pindahin di belakang sehingga tukaran tempat jadi 2 cos x secant kuadrat 2x min sin x tan 2x. Oke, aturan yang terakhir itu adalah aturan pembagian dalam turunan. Jadi, bukan cuma perkalian, tapi ada juga pembagian. Pembagian sama persis juga, cuma beda dalam rumusnya. Caranya tetap sama. Jika diketahui fungsi y sama dengan ux dibagi vx, maka hasil untuk turunannya akan jadi jadi y
Y aksennya adalah U aksen X dikali VX. Ini Y aksen ya, bukan Y ya. U aksen X dikali VX dikurang UX dikali V aksen X per VX kuadrat ya. Kita lihat contohnya. Oke, contohnya, tentukan turunan pertama dari ada Y sama dengan cos X per 5 plus sin X. Artinya kita tahu UX-nya itu adalah cos X. Sedangkan turunan cos itu adalah min sin X. Sedangkan Vx-nya 5 plus sin X. Turunannya 5 turunnya jadi 0, sin turunnya jadi cos. Sehingga hasilnya jadi, kita susun. Y sin X dikali 5 plus sin X sesuai rumus tadi ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat ya. Jadi hasilnya min sin X dikali 5 plus sin X min cos X dikali cos X per 5 plus sin X kuadrat. Nah, yang di bawahnya tetap nggak perlu diubah. Yang perlu diubah adalah yang di atasnya. Kita kalikan. Jadi min sin X dikali 5, min 5 sin X, min sin X dikali sin X, min sin kuadrat X, min cos X dikali cos X, min cos kuadrat X per bawahnya tetap sama. Jadi hasilnya akan jadi min 5 sin X min itu kan minus nih, min semua, jadi minnya bisa diletakin ke depan, jadi min 1 dikali hasilnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per 5 plus sin X kuadrat. Nah, hasil akhirnya tadi kan ada sin kuadrat X di sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu sesuai aturan trigonometri itu akan jadi 1, sehingga hasilnya min 5 sin X dikali 1 dikali 1. Yang bawahnya tetap mengikuti 5 plus sin X kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan min 5 sin X min 1 per 5 plus sin X pangkat 2. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Miss. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya secara langsung. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.